Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi tentang toleransi dan memelihara kehidupan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aprilia Homsaya Rushita dari Presensi 3. Perkenalkan, nama saya Yunova Saputra dari kelas 11-9 nomor presensi 8. Perkenalkan, nama saya Mawas Masir Agung Nugroho dari kelas 11-9 absen 16. Perkenalkan, nama saya Safira Windy Santika dari nomor presensi 25. Perkenalkan, nama saya Sukma Widiawati dari kelas 11-9 nomor presensi 27. Perkenalkan, nama saya Tegar Rinar Pratama dengan nomor presensi 30. Perkenalkan, nama saya Sakit Ahmad Iqbal Arsyad dari absen 31. Di sini saya akan membacakan surat Yunus ayat 40 sampai 41 yang bunyi wa minhum ma yu'minu bihi wa minhum ma la yu'minu bihi wa rabbukal a'lamu bil musaidin wa in kadabu wa quli amali walakum amalakum antum bari'unna mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Isi dari surat Yunus. Surat Yunus ayat 40 sampai dengan 41 mengajarkan toleransi serta menjadi landasan prinsip toleransi dalam beragama. Ayat ini mengakui realitas bahwa masyarakat terbagi menjadi golongan yang beriman dan yang menolak. Namun, kita dilarang memaksakan kehendak. Inti ajarannya terdapat pada penegasan bagiku amalku, bagimu amalmu, yang mengajarkan kita untuk saling menghormati pilihan, keyakinan, sembari fokus mempertanggungjawabkan perbuatan masing-masing di hadapan Allah. Definisi toleransi. Menurut KBBI, toleransi adalah sifat atau sikap menghargai, membiarkan, memperbolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, atau kelakuan yang berbeda dengan pendirian diri sendiri. Contoh perbedaan di Indonesia. Yang pertama, agama dan kepercayaan. Agama yang diakui di Indonesia ada 6, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, serta ada beberapa kepercayaan tradisional. Dan nomor 2 adalah adat istiadat dan budaya. Perbedaan adat dan istiadat serta budaya terlihat dari beberapa upacara adat, pakaian adat, serta rumah adat. Contohnya seperti gadang dari Sumatera Barat dan rumah joglo dari Jawa. Nomor 3 adalah perbedaan ras dan etnis. Keberagaman ras dipengaruhi oleh letak strategis seperti ras Malayan Mongoloid di barat dan Melanosoid di timur. Di sini saya akan menyebutkan apa saja contoh toleransi yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu ada sosial bertetangga, menghormati tetangga non-muslim, menjenguk orang yang sakit, dan berbuat baik selama tidak memusuhi Islam. Yang kedua ada menghargai manusia. Rasulullah SAW pernah berdiri menghormati jenazah Yahudi, menegaskan bahwa manusia patut dihormati terlepas dari agamanya. Yang ketiga ada kebebasan beragama, tidak memaksa orang lain untuk memeluk agama Islam, terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 256. Yang keempat ada kerjasama dalam berbagai hal seperti sosial, ekonomi, atau pertahanan negara. Lalu, apa saja batasan toleransi dalam Islam? Yang pertama ada akidah atau keyakinan. Tidak boleh mengakui bahwa semua agama sama atau membenarkan ibadah lain. Yang kedua ada ibadah dan ritual. Larangan keras untuk serta dalam ibadah, perayaan hari besar, seperti mengucapkan selamat Natal menggunakan atribut keagamaan mereka atau beribadah bersama. Yang ketiga ada prinsip hukum. Toleransi berhenti ketika menyangkut hukum Allah dan akidah, namun berlanjut dalam hubungan sosial yang adil. Upaya yang dapat kita lakukan untuk mengatasi intoleransi. Yang pertama yaitu saling menghargai perbedaan. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan antar sesama, baik itu agama, ras, maupun suku. Yang kedua yaitu meningkatkan dialog dan komunikasi. Komunikasi yang baik itu adalah kunci untuk menghindari konflik atau intoleransi. Yang ketiga yaitu menanamkan nilai toleransi sejak dini. Kita sebagai orang yang lebih tua dapat mengajarkan kepada anak-anak atau orang yang lebih muda untuk saling bertoleransi.
Yang keempat yaitu menghindari sikap fanatik berlebihan. Manfaat toleransi. Manfaat toleransi sendiri itu ada banyak. Nah, akan saya sebutkan beberapa. Beberapa dari manfaat toleransi sendiri yaitu ada hidup rukun dan damai. Dengan toleransi, kita dapat menciptakan kehidupan yang rukun, damai, dan tentram. Yang kedua, itu dapat mengurangi konflik. Dengan toleransi, kita dapat mengurangi atau meminimalisir konflik yang ada di kehidupan kita. Yang ketiga, itu dapat mempererat persatuan, baik itu di lingkungan rumah, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Yang keempat, itu menciptakan lingkungan yang harmonis. Dengan toleransi, kita dapat menciptakan lingkungan yang harmonis, baik itu di lingkungan teman, di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, maupun di lingkungan masyarakat. Surat Al-Maidah ayat 32 yang berbunyi min ajli dzalika katabu ala bani Israila annahu man qatala nafsin bighairi nafsin an fasadin fil ardi fakana anama qatala nasa jami'a wa man ahya fakana ma ahya nasa jami'a wa laqad ja'atuhum rasulun bil bayyinati summa inna katsiran minhum badalika fil ardi lamursifun. Sadaqallahul azim. Isi dari surat Al-Maidah ayat 32. Surat Al-Maidah ayat 32 mengandung ajaran tentang perlindungan terhadap nyawa manusia. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa membunuh satu orang tanpa alasan syar'i dosanya setara dengan membunuh seluruh manusia. Di sisi lain, ayat ini memotivasi umat untuk menjaga kehidupan karena barang siapa yang menyelamatkan satu nyawa, maka ia dianggap seolah-olah telah menyelamatkan seluruh umat manusia. Definisi memelihara kehidupan. Memelihara kehidupan adalah usaha menjaga, melindungi, dan menghargai kehidupan manusia serta makhluk hidup lain agar tetap hidup aman dan bermartabat. Strategi memelihara kehidupan. Yang pertama, menjaga keselamatan dan kesehatan diri serta orang lain. Sejalan dengan ajaran Islam yang melarang perbuatan yang merusak atau menghilangkan nyawa. Yang kedua, menolong sesama manusia. Memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan merupakan wujud nyata memelihara kehidupan. Yang ketiga, menghindari kekerasan dan tindakan merugikan. Islam menekankan larangan membunuh dan menyakiti sesama tanpa alasan yang benar. Yang keempat, menjaga lingkungan hidup. Lingkungan yang sehat mendukung keberlangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya. Dan yang kelima, menumbuhkan sikap empati dan kasih sayang. Peduli terhadap sesama merupakan bentuk penghormatan terhadap kehidupan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manfaat memelihara kehidupan. Yang pertama, mendapat pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena menjaga kehidupan termasuk perbuatan yang mulia yang sangat dianjurkan dalam Islam. Yang kedua, terwujudnya kehidupan yang damai dan aman. Ketika manusia saling menjaga, kehidupan sosial menjadi harmonis. Yang ketiga, terpeliharanya martabat manusia. Setiap individu dihargai dan dilindungi hak hidupnya. Yang keempat, terjaganya keberlangsungan generasi. Kehidupan yang terpelihara dengan baik menjamin masa depan umat manusia. Dan yang kelima, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kehidupan menjadi lebih sejahtera, sehat, dan bermakna. Hubungan toleransi dan memelihara kehidupan. Pertama, dapat menjadi pondasi perdamaian. Toleransi mencegah perpecahan dan konflik, sehingga kehidupan bermasyarakat dapat berjalan harmonis dan aman. Lalu bisa juga sebagai bentuk menghormati kemanusiaan. Toleransi dapat menumbuhkan rasa kemanusiaan, menghargai pendapat, dan menjaga martabat manusia. Yang ketiga, membangun komunikasi dan kerjasama. Toleransi mendorong komunikasi yang membantu memecahkan masalah dalam bermasyarakat. Dan yang terakhir, bebas untuk beribadah dan berpendapat. Toleransi memberikan rasa aman bagi individu untuk beribadah dan berpendapat tanpa rasa takut atau tekanan.
Kesimpulannya yaitu, surat Al-Maidah dan Yunus mengajarkan pentingnya menghargai kehidupan dan hidup damai. Toleransi adalah sikap menghormati perbedaan, tetapi dalam Islam tetap ada batasan, yaitu tidak mencampur adukan akidah. Memelihara kehidupan berarti menjaga keselamatan diri dan orang lain melalui sikap damai, saling menghargai, dan menjauhi kekerasan. Toleransi dan memelihara kehidupan saling berkaitan karena sikap toleransi dapat mencegah konflik dan menciptakan kehidupan yang aman, rukun, dan sejahtera. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.